Kok bisa ada orang paham agama tapi mau malah membantu pemerintah kolonial gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ngobras, ngobrol bareng sejarah, acara dari komunitas jejak Islam untuk bangsa. Kali ini kita bersama narsum kita yaitu Sabta. Gantian nih, biasanya wawancara gue, sekarang gue wawancara lo. Jadi kita mau ngebahas sesuatu di kan belakangan ini kan rame tentang ini ya, KUA ya. Kemenak ya. Salah satu usul atau saran dari Kementerian Agama untuk menggunakan KUA sebagai untuk semua agama gitu ya. Nah, kita tapi nggak ngebahas sisi politiknya saat ini, tapi lebih bagaimana sih sejarah dari KUA itu sendiri, termasuk soal kedudukan penghulu sebenarnya di Indonesia sendiri gitu kan ya. Mungkin pertama-tama sebenarnya yang pengen kita tahu itu adalah bagaimana sih penghulu itu sebetulnya gitu. Sejarah penghulu seperti apa gitu. Penghulu itu sebenarnya udah ada sejak lama itu, Mas. Kalau sekarang mungkin orang-orang taunya penghulu itu tukang nikahin orang gitu kan. Atau di Medan Tuan Kadi misalnya gitu. Padahal penghulu itu sejak dulu ya, bahkan termasuk sampai sekarang itu sebenarnya tugasnya bukan hanya nikahin orang doang. Gitu, termasuk pada zaman dulu. Jadi penghulu itu ya ada sejak masa kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara gitu. Oh, jadi sebelum masa kolonial? Sebelum itu bahkan udah ada penghulu itu. Karena tiap kekuasaan Islam itu kan pasti sejak dulu ya sejarahnya tidak memisahkan antara urusan pemerintahan dan urusan agama. Nah, sehingga raja, sultan itu pasti memerlukan bantuan sosok ulama lah, orang yang paham agama untuk mengatur urusan keagamaan. Pada masa Nusantara itulah yang kemudian muncullah penghulu gitu kan. Atau kalau di tempat lain kita mungkin mengenalnya ada mufti atau qadhi gitu kan, yang memang dia ahli dalam persoalan-persoalan Islam. Nah, ini sebenarnya penghulu itu lebih dikenal di daerah Jawa ya. Karena Jawa itu masyarakat Jawa memiliki pandangan bahwa raja atau sultan itu tidak hanya pemimpin pemerintahan, tapi juga pemimpin militer dan juga pemimpin keagamaan. Makanya biasanya raja tuh punya 3 pembantu utama lah. Ada patih itu perdana menteri ya, yang ngurusin Mangkubumi gitu ya, pemerintahan lah. Lalu ada satu lagi saya lupa, pokoknya panglima militernya lah gitu. Nah, yang ketiga itu penghulu gitu. Jadi 3 itulah yang kemudian membantu raja, karena raja itu ya simbol dari 3 kekuasaan itu. Itu sih kalau sejarah dari penghulunya itu memang sudah ada sejak lama gitu. Nah, tapi kalau kayak gitu bedanya sama kiai, ustadz, penghulu ini apa? Apa lebih ke jabatannya atau gimana? Nah, penghulu itu bisa dikatakan sebenarnya ulama pemerintah atau ulama birokrat lah. Jadi dia memegang urusan administrasi kenegaraan di bidang keagamaan. Tapi ya di sisi lain penghulu itu juga sebenarnya sosok yang sangat paham agama gitu, sebagaimana kiai, ustadz atau ulama-ulama lainnya. Bedanya kalau kiai itu dia independen, dia tidak masuk ke lingkar kekuasaan, struktur kekuasaan gitu ya. Betul. Biasanya ya dia di pesantren, di masjid atau langgar gitu kan. Sedangkan kalau penghulu itu ya dia di keraton, di kantor-kantor pemerintahan gitu. Makanya penghulu itu sebenarnya ada strukturnya juga tuh, dari tingkat pusat hingga tingkat daerah gitu. Kalau berjenjang berarti dia. Jadi kalau di keraton itu, di istana itu biasanya disebut penghulu ageng. Kalau di tingkat kabupaten itu ada namanya penghulu lurah naib. Nah, nanti kalau di tingkat distrik itu namanya naib gitu. Jadi ya bener-bener struktur kayak sekarang itu kan KUA aja kan ada strukturnya juga kan, hingga ke kecamatan gitu. Berarti ini satu jabatan yang sebetulnya khas dengan sistem pemerintahan Islam di masa lalu gitu ya. Nah, tapi gimana kalau pas masa kolonial nih, kan Belanda mulai datang nih, mulai berkuasa lah, katakanlah perlahan-lahan di Jawa gitu, meskipun belum semua daerah gitu ya. Nah, ini gimana? Pemerintah kolonial memandang penghulu ini seperti apa sih? Nah, ini menariknya juga nih. Pemerintah kolonial itu kan membawa sebuah sistem kekuasaan baru ya, dibandingkan dengan kesultanan-kesultanan atau kerajaan Islam. Nah, tetapi menariknya pemerintah kolonial ini justru merangkul dan mengambil kelembagaan penghulu ini untuk membantu mereka. Mungkin karena melihat realitas saat itu kan mayoritas masyarakat Islam ya kan, tentu mereka ingin menerapkan sistem administrasi dan hukum-hukum Islam gitu kan. Tidak mungkin mereka dipaksakan langsung dengan hukum Belanda
total gitu kan. Sehingga makanya Belanda ini kemudian justru menarik nih para penghulu yang tadinya di bawah raja, di bawah keraton, justru ditarik sebagai pegawai pemerintah untuk membantu pegawai-pegawai pemerintah di tingkat kabupaten, bahkan di bawahnya, dan juga membantu pengadilan-pengadilan untuk mengurus pengadilan-pengadilan keagamaan. Karena kan pemerintah kolonial tentu punya kepentingan juga untuk menyelesaikan administrasi menjalankan roda pemerintahan, kira-kira gitu ya. Kayak mencatat pernikahan. Misalkan mereka juga mengurus kematian gitu kan. Mereka kan orang Belanda nggak ngerti. Akhirnya ditariklah para penghulu ini buat ngebantu pejabat-pejabat kolonial itu. Makanya itu nanti sistemnya beda lagi. Kalau yang tadinya kan di bawah keraton itu penghulu itu biasanya dikasih semacam keistimewaan status kayak bangsawan lah. Jadi mereka dikasih tanah, nanti mereka boleh ngambil pajak atau berbagi hasil dari hasil tanah yang dikelola oleh rakyat itu. Karena menjadi bagian dari pemerintahan. Gitu. Jadi mereka ya sama aja kayak bangsawan priai lainnya lah, punya tanah gitu kan sebagai tuan tanah. Nah, tapi pada masa kolonial mereka kemudian ditarik sebagai pemerintah, mereka dapat gaji. Gitu, digaji oleh pemerintah kolonial karena itu tadi kan ngurus administrasi kenegaraan di bidang agama. Berarti ibaratnya kalau tadinya digaji oleh sultan atau kekuasaan kesultanan atau kerajaan gitu, pemerintahan Islam pada saat itu di masa lampau. Nah, kemudian begitu Belanda datang gantian tuannya tanda kutip gitu ya. Tapi itu kan pandangan pemerintah kolonial. Nah, kalau masyarakat sendiri memandang penghulu ini turut gimana? Apalagi sejak misalnya mereka bergabung dengan pemerintah kolonial, seperti itu. Masyarakat itu kan kebanyakan anti kolonial ya. Jadi ketika penghulu itu ditarik sebagai pegawai pemerintah, yaitu akhirnya pandangan mereka atau hormat mereka terhadap penghulu itu mulai banyak berubah gitu. Karena penghulu ini dianggap kaki tangan pemerintah gitu kan, sedangkan pemerintah kolonial ya tahulah mereka kan melakukan eksploitasi, menzolimi masyarakat gitu kan. Tapi ini kok bisa ada orang paham agama tapi mau malah membantu pemerintah kolonial gitu kan. Sehingga masyarakat itu pandangannya ada yang negatif gitu kan. Tentu tidak semua, ada juga penghulu yang memang katakanlah ya masih murni lurus lah melayani umat gitu kan. Tapi di sisi lain juga tidak sedikit yang mencatat bahwa penghulu pada masa itu kemudian ya menyeleweng gitu. Ada yang mereka sengaja ingin jadi penghulu karena itu tadi dapat gaji, statusnya juga dipandang hormat sama pemerintah kolonial gitu kan. Ada juga catatan itu yang menyebutkan bagaimana penghulu itu menyelewengkan dana umat gitu kan, dana zakat gitu kan. Ada seperti itu. Iya, makanya masyarakat itu kalau mereka anti kolonial, mereka biasanya tidak mau mengikuti penghulu, tapi mereka mengikuti kiai-kiai pesantren atau kiai-kiai langgar yang ada di pedesaan. Karena mereka relatif lebih independen. Iya, lebih independen dan mereka dianggap ya anti kolonial juga ya kan, tidak tidak mau menuruti keinginan pemerintah asing, pemerintah kolonial gitu. Nah, di sisi lain juga kiai-kiai ini kemudian mulai menjauh dari pusat-pusat kekuasaan. Mereka kemudian ya ibarat kata mengisolasi diri di pedesaan, di masjid-masjid mereka, di pesantren mereka gitu kan. Sehingga hal itulah yang kemudian menumbuhkan semangat anti kolonialisme di kalangan lingkungan mereka sendiri. Di luar struktur kekuasaan pemerintah kolonial gitu, di bawah birokrat lah katakanlah seperti itu. Iya, betul. Apalagi ada juga penghulu itu yang secara terang-terangan memang menjadi kolaborator orang-orang pemerintah kolonial. Mata-mata gitu maksudnya atau ya mata-mata atau ngawasi gitu ya? Asisten katakanlah gitu ya, yang memang dia dekat dengan tokoh-tokoh pemerintah kolonial, misalkan kayak Snokhaugranye. Itu kan dia punya asisten atau bahkan bisa dibilang sahabat lah. Iya, betul. Itu kan Kiai Haji Hasan Mustafa. Iya, betul, di Jawa Barat ya. Iya, dia kan dulunya itu penghulu Garut kalau nggak salah. Benar. Ketua penghulu Garut. Dia sempat belajar di Mekah bahkan. Betul. Jadi secara ilmu agama sebenarnya dia tidak diragukan lah, mumpuni. Karena karya-karyanya itu kan dia di bidang tasawuf, tafsir itu sangat banyak sekali gitu. Tapi hubungan dia dengan Snok itu sangat erat sekali gitu kan. Kalau penelitian dari Prof. Jajang Rohman itu kan mengatakan ini ibarat kata dua sahabat yang tak terpisahkan gitu kan, benar, antara Snok dengan Hasan Mustafa. Terus ada lagi KF Hall dengan Haji Musa. Juga di daerah Jawa Barat. Muhammad Musa itu ya. Muhammad Musa, Muhammad Musa itu ya. Dia juga penghulu dan dia juga
dekat dengan penasehat kolonial itu gitu. Jadi banyak sih penghulu yang seperti itu. Oh, pantas ketika saya baca beberapa bukunya Stuckrul Gronya gitu, surat-surat segala macam, dia seakan-akan pengen menempatkan penghulu juga sebagai pengawas umat Islam sebetulnya, karena bagaimanapun menurut dia umat Islam cuma bisa diawasi oleh umat Islam gitu, bukan dari luar gitu, karena dia yang tahu kehidupannya. Jadi betul. Ibaratnya dirangkul tapi sekaligus diawasi juga, dikontrol gitu mungkin tepatnya. Nah itu kan tadi kalau kita bicara soal penghulu, tapi sebenarnya kan penghulu juga kalau sampai masa kemerdekaan kemudian erat dengan Kementerian Agama nih, ya kan, kantor agama lah dari masa kolonial. Kan saya pernah dengar katanya justru Kementerian Agama katanya itu awalnya kantor-kantor pemerintah kolonial untuk mengawasi umat Islam. Itu gimana sejarahnya? Dari kapan sih sebenarnya ada itu kantor urusan agama itu? Ya, sebelum ada kantor resmi itu sebenarnya penghulu itu juga ibarat kata kantor agama sih ya, meskipun nama kelembaganya itu ya penghulu tadi, betul. Kan, karena ya fungsi-fungsinya itu tadi sebagaimana kantor agama, ngurusin urusan hukum dan administrasi kalangan umat Islam gitu. Nah, tapi nanti menariknya pemerintah kolonial itu juga membuat sebuah lembaga yang serupa, meskipun namanya bukan kantor agama Islam ya, tapi namanya itu kantor Van Inlandse Zaken. Itu kantor untuk urusan pribumi gitu. Oke. Berarti benar-benar ngawasin khusus pribumi ya. Iya, otomatis ya agama Islam gitu, karena mayoritas penduduknya beragama Islam. Iya, betul. Jadi meskipun namanya pribumi, tapi karena ya pribumi saat itu mayoritas Islam, bahkan diidentikan dengan yang beragama Islam ya, akhirnya ya mereka kebanyakan ngurusin soal-soal urusan umat Islam, agama Islam, yang mana itu kan didirikan penasihat pertamanya itu ya si Stuckrul Gronya itu. Betul. Gitu. Nanti ditulisin sama Haze dan segala macamnya itu ya, anak murid-muridnya dia sendiri sebetulnya. Juga. Berarti alasannya didirikan tuh pertama karena untuk mengawasi sekaligus mengurus urusan umat Islam sebetulnya. Iya, karena Stuckrul itu kan penasehat pemerintah kolonial untuk urusan pribumi ya kan, dan juga dia mendalami agama Islam bahkan sampai ke Mekah gitu kan, dan dia memberikan nasihat ke pemerintah kolonial itu ya salah satunya agar justru menariknya agar jangan tidak merepresif terlalu keras kepada masyarakat pribumi Stuckrul itu. Jadi dia justru lebih berpandangan untuk menggunakan cara-cara yang lebih preventif, merangkul, lebih soft gitu kan, tapi dalam jangka panjang itu bisa dirasakan. Benar. Gitu. Tapi kalau soal politik nggak ada toleransi. Iya, betul. Karena sebelum Stuckrul datang itu kan pemerintah kolonial itu sangat curiga dan antipati sekali sama yang namanya gerakan Islam. Gitu, karena ya ada beberapa perlawanan lah ya kan yang disebabkan oleh para kiai-kiai pesantren itu. Kayak pemberontakan dari haji-haji juga ya. Dari para haji, terus perang apa namanya yang di Aceh. Sumatera, perang Aceh juga, perang Padri. Gitu. Nah, itu ketika terjadi perang-perang yang dipimpin kiai pesantren atau ulama-ulama gitu tarekat itu, kadang ada juga penghulu yang justru ya dia mengecam gerakan-gerakan pemberontak itu. Gitu. Ada yang mengecam memang karena mereka merasa itu pemberontakan salah. Ada juga yang mengecam karena memang posisi dia kan mau nggak mau dia mengecam hal itu, karena kalau nggak dia diomelin atasan gitu kan. Ya karena dia sebagai bagian dari kekuasaan pada saat itu. Tapi seberapa efektif sih sebenarnya kedudukan kantor ini nih, kantor urusan pribumi ini sebenarnya efektif nggak sih untuk mengontrol melakukan tugasnya sebetulnya? Kalau dikatakan efektif, mungkin yang paling terasa efektif ya itu adalah di bidang pendidikan sih kalau menurut saya ya. Karena Stuckrul itu kan punya pandangan bahwa pemerintah kolonial itu harus mendidik anak-anak pribumi, anak-anak elit pribumi lah lebih tepatnya gitu kan, untuk dididik secara barat. Nah ini kan kalau menurut Pak Akip Suminto kan di bukunya Politik Islam Hindia Belanda itu disebut sebagai politik asosiasi kebudayaan gitulah. Jadi Stuckrul itu pengennya agar anak-anak didik pribumi itu ya dididik secara barat, sehingga nanti ketika mereka sudah besar mereka kan menduduki jabatan-jabatan penting tuh di kolonial ya, sebagai bupati, entah sebagai sudah apa gitu. Pada mereka sudah terbaratkan, mereka jauh dari pendidikan Islam, sehingga otomatis mereka lebih mudah menerima orang-orang Belanda nih untuk di lingkungan mereka. Jadi untuk menjauhkan yang namanya fanatisme Islam lah, kalau kata Stuckrul Gronya itu politik lah pokoknya ya, politik Islam tuh tidak ditoleran gitu. Nah itu menurut Stuckrul itu lebih efektif ketimbang pemerintah kolonial itu hantam kromo aja gitu, menghantam gitu kan, mengawasi secara ketat, karena orang itu kan semakin ditekan semakin keras perlawanannya gitu. Tapi kalau di
dirangkul, dibuai ya kan. Itu betul. kan dia nanti jadi terlena sehingga lama-kelamaan dia tanpa sadar ya mengikuti gitu. Oh, berarti kalau kita simpulkan dari penjelasan tadi nih, sebetulnya Kementerian Agama, penghulu dan KUA otomatis ya, itu sebetulnya sangat lekat dengan Islam sebetulnya ya. Iya pasti. Bagaimana merangkul umat Islam dan segala macamnya. Terlepas dari rencana pemerintah saat ini, maksudnya identitas KUA itu sebenarnya Islami sekali gitu, karena dia berdasarkan dari struktur kekuasaan Islam pada masa lalu. Iya, karena memang diperlukan sih, karena masyarakat Islam ya, kalau menurut Muhammad Hisham di bukunya itu, yang buku ini nih, saya lupa judulnya. Caught Between Three Fires itu ya? Iya, Caught Between Three Fires. Dan ini tentang penghulu di Jawa pada masa kolonial. Itu dia mengatakan bahwa sejak masa lalu pun masyarakat pribumi ya itu sebenarnya sudah paham bahwa mereka perlu administrasi kenegaraan secara resmi untuk beberapa urusan mereka gitu ya? Islam seperti pernikahan, waris, perceraian, waris gitu kan. Betul. Jadi ya itu pasti tidak terlepas dari urusan administrasi pemerintah. Makanya dibentuklah tadi yang namanya penghulu, yang bahkan pemerintah kolonial pun sadar pentingnya itu. Makanya dibikinlah mereka merangkul penghulu juga, gitu kan. Sehingga ketika pasca kemerdekaan pun, ketika umat Islam ingin membentuk Kementerian Agama, membentuk KUA, bahkan hingga bercabang hingga ke kecamatan, itu sebuah hal yang wajar karena memang umat Islam memiliki keperluan di sana, gitu sih. Berarti menarik ya, sejarah Kementerian Agama sendiri dari kantor pemerintah kolonial sebenarnya awal untuk mengawasi umat Islam. Nah, tapi teman-teman juga perlu ingat, Kiai Haji Wahid Hasyim, salah satu Menteri Agama yang era pertama, dia bilang kalau dulu perspektifnya kantor urusan pribumi ini adalah mengawasi umat Islam, Kementerian Agama di masa kemerdekaan setelah merdeka bukan lagi mengawasi tapi memberdayakan umat Islam, kira-kira seperti itu. Oke, menarik. Mudah-mudahan ini bisa jadi pencerahan buat teman-teman ngelihat situasi soal KUA, penghulu dan segala macamnya dari sisi sejarah ya, kita melihatnya gitu, dan bisa menjadi masukan buat teman-teman juga. Mungkin sekian dulu Sabta, terima kasih. Siap. Sampai jumpa di episode Ngobras berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.